Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita dari kelompok 3 yang berisikan Fajrina, Farhan, Prabu, Ramzi, dan Dias. Di sini kita akan menjelaskan tentang Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat yang menganalisis suatu kesehatan mental pada masyarakat di Indonesia dan strategi penanggulangannya. Daftar isi bab 1 yang berisikan abstrak, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, dan bab 4 kesimpulan, saran, dan lampiran. Satu, latar belakang dan tujuan. Kesehatan mental merupakan sektor penting dalam mewujudkan kesehatan secara menyeluruh. Terdapat sekitar 450 juta orang menderita gangguan mental dan perilaku di seluruh dunia. Terbanyak di India, 4,5%. 1 dari 4 orang yang menderita 1 atau lebih gangguan mental selama masa hidup mereka. Gangguan mental jika tidak ditangani dengan tepat akan bertambah parah dan akhirnya dapat membebani keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui situasi kesehatan mental pada masyarakat Indonesia serta strategi penanggulangannya. 2. Hasil penelitian. Berdasarkan kajian data Reskides tahun 2013, diketahui prevalensi gangguan mental berat pada penduduk Indonesia 1,7% terbanyak di Yogyakarta, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Adapun gangguan mental emosional dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan sekitar 6%. Hingga saat ini masih terdapat stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan mental di Indonesia sehingga mengalami penanganan dan perlakuan salah. Oleh karena itu, strategi yang optimal perlu dilakukan bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, kesehatan mental dapat bertingkatkan dengan intervensi kesehatan masyarakat. Gerakan kesehatan mental lebih mengedepankan pencegahan serta peran komunitas. 3. Kesimpulan, masih banyak kasus gangguan kesehatan mental pada masyarakat dan penanganannya yang salah di Indonesia. Pemerintah perlu melakukan upaya penanggulangan yang menyeluruh, dimulai dari adanya peraturan kebijakan yang menjadi dasar dukungan, pendanaan, dan akses ke pelayanan kesehatan mental, serta didukung pendekatan komunitas. Kesehatan mental atau kesehatan jiwa merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesehatan secara menyeluruh. Kesehatan mental penting diperhatikan selayaknya kesehatan fisik. There's no health without mental health. Kesehatan mental merupakan komponen mendasar dari definisi kesehatan. Oleh karena itu, adanya gangguan kesehatan mental tidak bisa diremehkan. Karena jumlah kasusnya masih cukup mengkhawatirkan. Terdapat sekitar 450 juta orang menderita gangguan mental dan perilaku di seluruh dunia. Menurut WHO Regional Asia Pasifik, jumlah kasus gangguan depresi terdapat di India sebanyak 56.675.969 kasus. 4,5% dari jumlah populasi terendah di Maldives, 12.739 kasus. Adapun di Indonesia sebanyak 9.161.886 kasus. Sistem dunia dianggap belum cukup menanggapi beban gangguan mental, sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan akan perawatan dan persediaan yang sangat besar. Sekitar 85% orang dengan gangguan mental parah di negara berkembang tidak mendapat pengobatan atas gangguannya. Jalan dengan ini diketahui bahwa pengeluaran setahun bagi kesehatan mental masih rendah, yaitu kurang dari 2 US dollar per orang, serta tenaga kesehatan mental yang kurang dari 1 per 100.000 populasi. Demikian juga Indonesia, dengan berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial, dengan keanekaragaman penduduk, maka jumlah kasus gangguan jiwa kemungkinan akan terus bertambah. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara memiliki upaya penanggulangan akibat dari gangguan kesehatan mental ini. Gangguan jiwa berat dapat menyebabkan turunnya produktivitas pasien
dan akhirnya menimbulkan beban biaya besar yang dapat membebani keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Lebih jauh lagi, gangguan mental ini dapat berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia dalam jangka panjang. Kondisi neuropsikiatrik menyumbang 13% dari disability adjusted life years yang hilang karena semua penyakit dan cedera di dunia dan diperkirakan meningkat hingga 15% pada tahun 2020. Kondisi mental pada setiap individu tidak dapat disamaratakan. Kondisi inilah yang semakin membuat urgensi pembahasan kesehatan mental yang mengarah pada bagaimana memberdayakan individu, keluarga, maupun komunitas untuk mampu menemukan, menjaga, dan mengoptimalkan kondisi sehat mentalnya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Tantangan lainnya adalah adanya stigma keliru tentang gangguan jiwa yang menghambat akses ke pelayanan kesehatan, sehingga menyebabkan penanganan yang salah. Seperti laporan Human Rights Watch Indonesia yang menyoroti buruknya penanganan di Indonesia terhadap warga yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Diketahui bahwa lebih dari 57.000 orang dengan disabilitas psikososial tidaknya sekali dalam hidup mereka pernah dipasung. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui situasi kesehatan mental pada masyarakat Indonesia dan strategi untuk penanggulangannya. 2. Metode penelitian. Tulisan ini merupakan analisis situasi menggunakan eksplorasi deskriptif yang dilakukan pada tahun 2017. Sumber informasi terdiri dari beberapa diantaranya survei Riskesdas 2013, laporan-laporan hasil kegiatan WHO, penelitian-penelitian terdahulu tentang topik kesehatan mental, serta peraturan dan kebijakan yang terkait termasuk pula buku jurnal dan artikel terkait dari media elektronik menggunakan kata kunci kesehatan mental di Indonesia dan gangguan kesehatan mental, serta strategi kesehatan mental di Indonesia. Yang menjadi subjek utama dari penelitian ini, informasi yang diperoleh sebagai data dan temuan dikumpulkan, dikelola, kemudian ditinjau secara kritis. Unit analisis yaitu situasi kesehatan mental di Indonesia. Analisis dilakukan untuk mengkaji situasi dan strategi penanganan kesehatan mental di Indonesia. Yang ketiga, hipotesis. Hipotesis adalah pendapat yang masih perlu diuji kebenarannya dengan pengalaman. Adapun hipotesis yang diajukan penulis adalah gangguan mental jika tidak ditangani dengan tepat akan bertambah parah dan akhirnya dapat membebani keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Satu, konsep kesehatan mental. Definisi kesehatan mental menurut WHO adalah kondisi kesejahteraan seseorang individu yang menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupannya normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Berdasarkan UU nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa didefinisikan sebagai kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Kesehatan mental jelas merupakan bagian integral dari definisi sehat sehingga tujuan dan tradisi kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan dapat diterapkan sama bermanfaatnya dalam bidang kesehatan mental. Kesehatan mental membahas lebih daripada tidak adanya penyakit mental, yang sangat penting bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Kesehatan mental merupakan pendekatan multidisiplin yang mengacu promosi kesehatan mental dan pencegahan penyakit. 2. Klasifikasi gangguan kesehatan mental. Gangguan mental menurut WHO terdiri dari berbagai masalah dengan berbagai gejala. Namun, mereka umumnya dicirikan oleh beberapa kombinasi abnormal pada pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan dengan orang lain. Contohnya adalah skizofrenia,
depresi, cacat intelektual, dan gangguan karena penyalahgunaan narkoba, gangguan efektif bipolar, dimensiasi, cacat intelektual, dan gangguan perkembangan termasuk autisme. Pada konteks kesehatan jiwa, dikenal dua istilah untuk individu yang mengalami gangguan jiwa. Pertama, orang dengan masalah kejiwaan, merupakan orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Kedua, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Adapun kategori gangguan jiwa yang dinilai dalam data riset kesehatan dasar atau Riskedas 2013 diketahui terdiri dari gangguan mental emosional dan gangguan jiwa berat. Bentuk gangguan jiwa lainnya yaitu postpartum depression dan bunuh diri, gangguan mental emosional, dan distres psikologi merupakan keadaan yang mengindikasikan seseorang sedang mengalami perubahan psikologis. Gangguan ini beresiko menjadi lebih serius apabila tidak berhasil ditanggulangi. Menurut The ICD-10 edisi tahun 2010 dan The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders, Clinical Descriptions and Diagnosis Guidelines tahun 1992, gangguan mental dapat diklasifikasikan menjadi 11 kategori berikut. Yang pertama adalah F00 sampai F09, Organic, including symptomatic mental disorders. Yang kedua adalah F10 sampai F19, mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use. Yang ketiga adalah F20 sampai F29, schizophrenia, schizotypal and delusional disorders. Yang keempat adalah F30 sampai F39, mood, affective disorders. Yang kelima adalah F40 sampai F48, neurotic, stress-related, and somatoform disorders. Yang keenam adalah F50 sampai F59, behavioral syndromes associated with psychological disturbance and physical factors. Yang ketujuh adalah F60 sampai F69, disorders of adult personality and behavior. Yang kedelapan adalah F70 sampai F79, mental retardation. Yang kesembilan, F80 sampai F89, disorders of psychological development. Yang ke-10, F90 sampai F98, behavioral and emotional disorders with onset, usually occurring in childhood and adolescence. Dan yang terakhir, nomor 11, F99 sampai F99, unspecified mental disorder. Yang ketiga adalah prevalensi gangguan kesehatan mental di Indonesia. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, diketahui prevalensi gangguan jiwa berat secara nasional sebesar 1,7% per mil, atau sebanyak 1.728 orang. Kondisi ini menurun daripada data yang dilaporkan pada tahun 2007, yaitu sebesar 4,6%. Prevalensi psikosis atau skizofrenia tertinggi di Yogyakarta 2,7%, Aceh 2,7%, dan Sulawesi Selatan 2,6%. Sedangkan yang terendah ada di Kalimantan Barat 0,7%. Selanjutnya, prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan terdapat sekitar 6% atau sebesar 37.728 orang dari subjek yang diteliti pada Riskesdas tahun 2013. Provinsi dengan prevalensi gangguan mental emosional tertinggi adalah Sulawesi Tengah 11,6%, Sulawesi Selatan 9,3%, Jawa Barat 9,3%, sedangkan prevalensi terendah di Provinsi Lampung sekitar 1,2%.
Prevalensi gangguan mental emosional ini terlihat menurun dibandingkan data hasil Riskesdas 2007 yang sebesar 11,6%. Penilaian kesehatan mental ini menggunakan alat ukur serta metode yang sama pada Riskesdas 2007 dan 2013, menggunakan Self-Reporting Questionnaire atau SRQ yang terdiri dari 20 butir pertanyaan. Gangguan mental emosional dikategorikan menjadi 3, yaitu gangguan ringan, sedang, dan berat. Terjadi penurunan persentase pada tahun 2013 dibanding tahun 2007 pada semua kategori, yaitu 8,2% menjadi 4,2% untuk gangguan ringan, 2,1% menjadi 1,1% untuk gangguan sedang, dan 1,3% menjadi 0,5% untuk gangguan berat. Terdapat asosiasi atau hubungan yang bermakna secara statistik antara disabilitas dan gangguan mental emosional responden. Hal ini dapat dipahami karena seseorang yang mengalami disabilitas fisik dan disabilitas sosial akan dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan mereka. Menurut Sandrock, seperti yang dikutip Wardani, bahwa kondisi fisik yang dapat menyebabkan persoalan mental dan sebaliknya, masalah atau kesulitan mental dapat memperburuk gejala fisik. Berdasarkan analisis lanjut dari data Riskesdas 2007, diketahui responden yang menderita satu penyakit kronis berisiko 2,6 kali lebih besar untuk mengalami gangguan mental emosional. Begitu juga yang menderita 2 penyakit kronis berisiko 4,6 kali, yang menderita 3 penyakit kronis atau lebih berisiko 11 kali. Dampak lebih lanjut, gangguan mental merupakan faktor risiko terjadinya usaha bunuh diri dengan adjusted OR sebesar 7.16. Hingga saat ini, orang dengan gangguan jiwa berat di Indonesia masih mengalami pemasungan serta perlakuan salah. Proporsi rumah tangga yang pernah memasung anggota keluarga dengan gangguan jiwa berat sebesar 14,3% terbanyak pada penduduk yang tinggal di pedesaan, 18,2%, serta pada kelompok kuintil indeks kepemilikan terbawah 19,5%. Dan berdasarkan data pemerintah yang tersedia, sekitar 18.800 orang masih dipasung. Padahal pemerintah sudah melarang pasung sejak tahun 1977. Tindakan ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini masih terjadi karena pengobatan dan akses ke pelayanan kesehatan jiwa belum memadai. Seperti penelitian di Surabaya disebutkan bahwa keluarga mengalami hambatan ke pelayanan kesehatan mental. Sama juga dengan kondisi di Northwestern China. Diperkirakan prevalensi gangguan mental adalah 21%, namun tingkat penggunaan layanan kesehatan mental hanya sekitar 2,45% sampai 4,67%. Hal lain yang menyebabkan gangguan kesehatan mental adalah karena masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap penderita gangguan mental. Begitu juga di India, stigma terjadi pada pasien depresi dan lebih tinggi pada kasus psikosis. Disebutkan bahwa tingkat stigma diri yang lebih tinggi menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih rendah terhadap pengobatan. 4. Upaya penanganan kesehatan mental di Indonesia. Temuan terhadap situasi kesehatan mental di Indonesia menunjukkan pencapaian dari upaya implementasi kebijakan pelaksanaan. Upaya kesehatan mental melibatkan sektor yang lebih luas daripada sektor kesehatan, seperti yang ditemukan WHO bahwa kesehatan mental ditentukan banyak faktor dan interaksi sosial, psikologis, dan faktor biologis, serta ekonomi dan lingkungan terkait dengan perilaku. Hal tersebut mengidentifikasikan bukan hal yang sederhana untuk mencapai situasi kesehatan yang diharapkan. Konsep upaya kesehatan mental di Indonesia yaitu kegiatan mewujudkan kesehatan mental yang optimal
bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuatif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah atau masyarakat. Pelaksanaan upaya kesehatan jiwa berdasarkan asas keadilan, kemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, serta non-diskriminasi. Upaya promotif kesehatan jiwa bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat, menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi OOGJ, serta meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan penerimaan masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan upaya promotif di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, tempat kerja, masyarakat, fasilitas pusat, media, massa, lembaga keamanan, dan tempat ibadah, serta lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan. Upaya preventif kesehatan jiwa bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbul atau kambuhnya gangguan jiwa, mengurangi faktor resiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan, serta mencegah timbulnya dampak masalah psikologis yang dilaksanakan di lingkungan keluarga dan lembaga dan masyarakat. Lanjut, upaya kuratif dilaksanakan melalui kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap OOGJ yang mencakup proses diagnosis dan pelaksanaan yang tepat sehingga OOGJ dapat berfungsi secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Tujuannya upaya kuratif adalah penyembuhan atau pemulihan, pengurangan penderitaan, pengendalian disabilitas, dan pengendalian gejala penyakit. Kegiatan pelaksanaan kondisi kejiwaan pada OOGJ dilaksanakan di fasilitas pelayanan bidang kesehatan jiwa. Selanjutnya, upaya rehabilitasi kesehatan jiwa bertujuan untuk mencegah pengendalian disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional, mempersiapkan dan memberikan kemampuan OOGJ agar mandiri masyarakat. Upaya rehabilitasi ini meliputi rehabilitasi aplikatif, psikososial, serta rehabilitasi sosial dalam dilaksanakan dalam keluarga, masyarakat, dan panti sosial. Saat ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa yang komprehensif. Penetapan pelayanan kesehatan jiwa dasar dan rujukan menjadi upaya kesehatan jiwa yang dilaksanakan dengan membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa berjenjang dan komprehensif. Selain aspek pelayanan juga ditetapkan sumber dalam penyelenggaraan tersebut, diantara sumber daya manusia, fasilitas pelayanan, pembekalan teknologi dan produk teknologi, serta pendanaan. Saat ini upaya kesehatan jiwa di Indonesia dikelola oleh Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA. Kementerian Kesehatan visi yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat yang optimal dan berkendali yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 dengan fokus utama pada kemandirian dan kementerian masyarakat, mewujudkan jiwa sehat, mutu, pemetaan, dan keterjangkauan pelatihan pada kelompok, riset dan pelayanan di rumah serta profesional tenaga kesehatan jiwa. Kebijakan yang diterapkan dalam bentuk aksi masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk program nasional, beberapa komunikasi memberikan dan menunjukkan kepedulian terhadap pelanggaran kesehatan. Gerakan berbasis komunitas, misalnya komunikasi peduli Skiforensia Indonesia, Kesejahteraan Psikolog di Puskesmas atau DI Yogyakarta, Kantor Kesehatan Jiwa dan Desa Siaga Sehat Jiwa, pemanfaatan teknologi, misalnya aplikasi kesehatan jiwa di masyarakat oleh Dirkeswa Kementerian RI dan Bidang Psikologi. Bagian terakhir dari jurnal ini adalah kesimpulan dan saran. Isi dari kesimpulan dan saran ini adalah
Berdasarkan hasil kajian menunjukkan terdapat banyak gangguan mental di masyarakat di Indonesia. Walaupun angka prevalensi terlihat cenderung menurun dari periode 2007 sampai 2013, hingga saat ini orang dengan gangguan jiwa berat di Indonesia masih mengalami penanganan serta perlakuan yang salah. Hal ini terjadi karena adanya stigma yang keliru, sehingga perlu intervensi pendekatan kesehatan masyarakat. Program pencegahan disebutkan lebih cost efektif untuk menurunkan risiko gangguan kesehatan mental, terutama untuk hasil jangka panjang. Rekomendasi bagi pemerintah agar melakukan upaya penanggulangan yang menyeluruh, dimulai dengan adanya peraturan kebijakan yang menjadi dasar dukungan dan akses ke pelayanan kesehatan mental, serta didukung oleh pendekatan berbasis komunitas. Dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih.